Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini, ya statistika penelitian ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai ya bagaimana praktik dari uji persamaan struktural ya. Uji persamaan struktural menggunakan namanya analisa menggunakan WAT-PLS ya. Nah, sekarang kita menggunakan perangkat lunak SPSS, LISREL dan PLS 3. Ya, 3 aplikasi ya, walaupun SPSS sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk LISREL ya. LISREL dan PLS ini yang paling penting. Dan kalau bicara software statistik banyak gitu ya. Saya harapkan nanti ketika mau menyusun skripsi gitu kan, adik-adik jangan lagi pakai SPSS ya. Pakai Amos kayak gitu kan, atau EPUS, atau pakai Stata ya kan, atau pakai EQS ya, atau pakai SAS ya, atau pakai RStudio gitu kan, atau pakai Maple ya, atau pakai EQS ya, Expert Choice, Decision Support, NVivo, Shazam gitu kan, M+ ya, POM, atau juga Wayang, Minitab, MATLAB, Stata. Nah, ini penting ya supaya kita, karena apa ya, udah banyak sekali skripsi yang sama gitu kan. Apalagi variabelnya sama, alat analisa sama, udah pasti ya kan, jadi mirip semuanya skripsinya seperti itu. Jadi salah satu cara supaya tidak mirip gitu ya, yaitu dengan banyak-banyak menggunakan ya pakai alat statistik lain, walaupun katanya temuannya sama gitu kan, tetapi nggak apa-apa, kita menyajikan hasil yang berbeda. Temuannya sama, hasilnya beda kan nggak masalah gitu ya, bagus gitu kan, sehingga novelty-nya ada. Nah, itu harapan saya. Nah, jadi ini udah ya, regresi saya kira udah ya. Regresi itu adalah melihat ya, menguji hubungan linear, itu regresi namanya ya. Jadi ada dependen, ada independen ya. Independen mempengaruhi dependen. Nah, itu namanya menguji hubungan satu arah gitu kan. Tapi kalau korelasi katanya menguji hubungan dua arah. Ya, bagaimana hubungan ya. Jadi korelasi itu menyatakan hubungan. Nah, itu. Nah, kalau regresi sederhana cuma satunya aja, X dengan Y. Nah, itu ya. Jadi kalau kita rotasikan persamaannya, Y1 sama dengan B0, B1, X1 gitu ya. Kalau regresi berganda ya 3/3 lebih dari 1 gitu ya. Jadi ada 2 ada 3 gitu kan, variabel independennya ya. Nah, jadi persamaannya lahir seperti ini, misalnya B0 tambah B1, beta ini, B1 ini artinya beta gitu kan. Beta 1 variabel cap, beta 2 variabel ATR ya, beta 3 variabel com. Nah, ini. Ya, kemudian regresi logistik. Apa bedanya sih regresi berganda dengan regresi logistik? Bedanya, kalau regresi logistik, Y-nya adalah variabel nominal ya, atau Y-nya adalah variabel kategorikal gitu ya. Jadi kalau dia menggunakan variabel yang namanya kategorikal, itu regresi logistik. Ya, kalau dia skala nominal udah kita bahas ya di metode penelitian. Apa itu skala nominal ya? Skala 1 0 gitu ya. 1 laki-laki, 0 perempuan misalnya, atau kode 1 pekerjaan pegawai, kode 2 kode 0 bukan pegawai misalnya. Seperti itu yang namanya regresi logistik. Jadi LN ya, logaritma natural P dibagi 1 kurang P. Nah, ini misalnya ya. Jadi P adalah dibagi 1 P kurang P gitu ya. Kemudian regresi berganda dengan variabel dummy ya. Sebagai berikut ya. Jadi regresi berganda dengan menggunakan variabel dummy ya, variabel dummy itu artinya apa? Misalnya apa contohnya variabel dummy? Siapa bisa memberikan contoh? Perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Nah, itu dummy namanya kan. Dummy itu di independennya. Tapi kalau dia apa tadi gitu ya, logistik itu di dependennya ya, sedangkan dummy itu di independennya ya, kategorikal. Nah, kalau dia regresi moderator, nah itu tadi, moderator itu variabel yang memperlemah atau yang memperkuat ya. Nah, kemudian variabel moderator itu inilah dia ya. Jadi kalau ini contohnya dari bukunya si apa ya, nggak salah, saya lupa nama bukunya ya. Nah, ini yang jelas variabel moderasi itu tanda panahnya ke tanda panah garis ya. Nah, seperti itu dia.
dia harus tanda panahnya garis. Jadi kalau dia variabel pemediasi di tengah yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, itu dia ya. Nah, jadi variabel moderator itu selalu ini ya. Nah, jadi variabel moderator memperkuat ya hubungan antara independen dengan dependen. Nah, itu. Nah, aplikasi dengan regresi SPSS sudah pernah kita bahas yang lalu ya. Bahwasanya kita memilih H0, HA gitu kan. Dan memilih alfanya dan juga n-nya ya. Lalu memilih pengujiannya ya. Jadi tahapannya meliputi tahapan ini ya. Mulai dari menentukan nilai kritis, ya, kemudian juga mendapatkan data, kemudian menghitung t-statistik, ya, kemudian juga membuat statistik keputusan dan juga keputusan penerimaan atau juga penolakan hipotesa ya. Jadi dari suatu populasi gitu kita akan hasilkan ya median ya, nilai proporsi ya, ya artinya nilai rata-rata ya, nilai rata-rata menggunakan t-test, z-test gitu ya. Oke ya, berikutnya ini udah ya di yang lalu. Nah, jadi menggunakan regresi sederhana ya itu tadi ya, intinya adalah kita mendapatkan uji T. Nah, jadi uji T nanti dapatnya kesimpulan ya. Nah, dalam aplikasi SPSS itu kita input ya sebagai berikut ini ya. Jadi dia nampak dan udah menjadi bahan ujian kita ya yang lalu ya. Di input seperti ini di data tabulation ya. Ketika membuka SPSS maka ini bisa juga ditransfer dari Excel ya. Dan dianalisa ya, regression lalu pilih linear ya. Nah, lalu pilih masukkan ya sebagai berikut. Nah, menjadi output ya. Nah, ini. Kemudian regresi berganda ya kan, regresi berganda persamaannya sebagai berikut. Ya, kemudian juga variabel pemoderasi gimana tabulasinya. Nah, pemoderasi sama ya. Jadi di situ nah yang namanya mediator ya. Berarti mediator x kepada z. Yang perkaliannya ini. Nah, itulah dia perkalian sebagai variabel pemoderator ya, x kali z. Nah, ini. Jadi output var dikali mediator ya. Jadi dikalikan dengan nilai variabelnya. Jadi output variabel dikalikan dengan nilai moderator. Misalnya apa? X1 5 gitu kan. Maka moderatornya 7 gitu kan. Maka untuk menghasilkannya ya 5 kali 7 35 kan itu ya. Itulah moderatornya. Nah, sedangkan dummy itu tadi 10 10 10 isinya semua seperti ini. Ya. Dummy ya. Dummy independennya ya, tapi kalau logistik tadi dependennya. Oke, kemudian juga di dalam SPSS kita juga bisa menggunakan analisa faktor ya, tapi sebenarnya analisa faktor itu udah ada di apa ya, udah nggak kita perlukan lagi ya. Jadi dengan kata lain analisa faktor itu adalah validitas dan reliabilitas ya. Jadi untuk melihat itu. Jadi validitas kalau kita yang namanya validitas adalah ukuran ketepatan cermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya ya. Sedangkan reliabilitas keandalannya. Nah, misalnya ini dari kuesioner, ya, dari kuesioner yang disusun dengan skala Likert, gitu ya. Kemudian data kualitatif, oke, muncul data sebagai berikut, ya lalu dipilih apa ya, scale ya, reliabilitas analisis, ya langsung diuji reliabilitas ya. Ya kemudian juga output reliabilitasnya ya sebagai berikut. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian juga kita menggunakan yang namanya LISREL. Nah, LISREL itu juga sebagai pendekatan SEM ya, Structural Equation Modeling, sama juga dengan WordPLS yang lalu, gitu ya. Cuman dalam hal ini dengan menggunakan LISREL itu pendekatannya adalah pendekatan sintaks ya. Jadi kita lebih banyak menyusun model ya, menyusun estimasi gitu ya. Jadi metode menggunakan LISREL ini kita menggunakan menu sintaks ya, jadi menggunakan instruksi ya kan, ada perintah, jadi perintah yang bisa dibaca oleh softwarenya gitu kan. Nah jadi kalau dalam LISREL sederhana ya,
Nah, jadi analisa jalur yang menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Itu analisa jalur, bahasa lainnya adalah uji remediasi, gitu ya. Ya, kemudian dalam menjalankan list rel, gitu ya, kita menggunakan menu ya. Jadi menu sesuai dengan target ya. Jadi dengan cara membuat sintaks. Nah itu ya. Jadi kalau dia sintaks itu ya sama juga dengan EBUS gitu kan. Kalau dengan EBUS itu kita menggunakan sintaks. Tapi kalau kita menggunakan SPSS gitu kan, itu kan menggunakan perintah menu kan. Tinggal klik, 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 langsung hubungkan antar variabel. Nah itu. Ya, kemudian regresi berganda menguji hubungan antara kepuasan atribut dan komitmen dan loyalitas gitu ya. Nah, sebagai berikut ya. Jadi lahir regresi sebagai berikut ya. Kemudian juga menggunakan path analysis ya. Jadi menggunakan path analysis. Nah, itu path itu identik dengan bahasa lainnya adalah menggunakan variabel interpening ya, atau disebut dengan variabel pemediasi, atau disebut dengan bahasa lainnya variabel yang memperantarai gitu ya. Jadi kalau kita mau menguji antara education ya terhadap salary, maka shall begin merupakan variabel pemediasinya. Oke ya. Kemudian analisa jalur dengan 3 variabel dan misalnya satu variabel antara dan satu variabel independen ya, maka diuji sebagai berikut. Ya, ini dengan analisa list rel ya. Jadi hasilnya tinggal dalam bentuk seperti ini ya, dan bisa kita JPG-kan. Dan list rel ada juga versi student versionnya ya. Jadi ada student versionnya. Jadi kita bisa olah tanpa membeli lisensi ya. Nah, kemudian juga kita hasilkan data observer variabelnya ya, Y1, Y2, X1, X2, X3 ya. Kemudian file yang ada di dalam list rel ya sebagai berikut. Ya, jadi awalnya klik lah, jadi harus ada tabulasi dari Excel ya, dari SPSS, SPSS atau juga dari Excel ya. Lalu kita import ya, klik file, lalu import. Nah, selanjutnya setelah diimport masuk ke foldernya, yang mana foldernya harus berextension SAP ya filenya ya. Jadi kalau dia variable extension SAP, SAP itu dari SPSS ya. Oke. Ya, ketika mengklik nama, gitu kan, itu akan menciptakan nilai sebagai berikut ya. Sehingga dapatlah model, gitu ya. Dapat model yang akan diciptakan dan perintah sintaks ya. Jadi perintah sintaks dalam hal ini ciri khas dari list rel ya. Sintaks itu dia, misalkan kita mau mengestimasi pengaruh indikator ekonomi makro, inflasi, gitu kan, dan juga harga jual produk, gitu kan. Nah, itu harus kita tulis persamaannya. Ya, persamaannya di mana? Di list rel. Nah, jadi dengan list rel itu nggak bisa dia membaca perintah menu ya. Jadi kalau di dalam SPS kan udah jelas ya, dari analyze, klik ini, klik ini, klik ini, gitu kan. Jadi hasil. Nah, kalau dia sintaks tidak, kita yang membuat persamaannya. Nah, jadi itu ciri khas dari list rel ya. Nah, jadi kita langsung dari new, lalu langsung klik path diagram, lalu klik OK. Oke. Nah, lalu ketik nama file ya, tanpa extension ya, lalu save dan jadilah variable ya. Ya, kemudian juga klik setup ya, kemudian juga pilih variable ya. Jadi dari menu setup lalu pilih variable. Oke. Kemudian ubah FC Priority System ke apa ya? Pilihlah browsernya ya. Nah, inilah ya, jadi yang menggunakan Israel ya, silakan digunakan ya. Sehingga jadilah model sebagai berikut ini ya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, nanti diinstal ya, silakan di run ya menggunakan Israel. Latihannya ya, Dedik ya.
Ya, berikutnya. Ya, pilih T-value ya, menguji hubungan antar variabel. Nah, output Israelnya seperti berikut ya. Jadi ada hasilnya. Jadi dia langsung tunjukkan ini T hitungnya, ya kan? Dan ini nilai signifikansinya. Jadi persamaannya langsung dapat ya. Nah, langsung dapat persamaannya. Ini R square-nya, ini error var-nya ya, langsung dapat hasil. Nah, jadi perintah sintak Lisrel gitu ya, bersifat instruksi ya. Artinya kita menggunakan bahasa ekonometrika ya. Nah, sehingga output analisa jalurnya sebagai berikut. Nah, jadi inilah hasilnya ya. Walaupun ini sama ya, kalau kita pakai yang paling enak sekarang Smart PLS gitu kan, makanya namanya Smart. Jadi nggak menggunakan bahasa sintak lagi. Ya kalau dia bahasa sintak kita tulis estimasinya, agak repot ya. Tapi kalau dengan harus agak teliti ya menggunakan Lisrel ini. Tapi kalau dengan Smart PLS ya menu-menu aja ya kita isi. Oke. Nah, jadi boleh nanti digunakan ya yang namanya Lisrel ini untuk latihan kita ya. Silakan ya. Ya nanti dari data yang sudah di-download silakan diuji ya dengan analisa Lisrel. Itu dulu lah ya. Ada pertanyaan silakan. Oke, baiklah kalau nggak ada, saya kira itu saja lah ya program kita. Jadi nanti tolong didemokan hasil Lisrelnya ya, output hasil pengujiannya dan nampak gambarnya ya, dengan data yang sudah ada saya berikan yang lalu ya. Cukup jelas? Jelas, Jelas Prof. ya? Jelas, Prof. Ya, ini nanti bahannya boleh saya berikan ya. Ini saya share bahannya biar supaya apa? Nah, silakan di-download ya bahannya. Kalau kita run satu-satu nanti nggak habis waktunya ya, nggak dapat kita. Nah, coba di-download dulu datanya. Udah? Itu udah masuk ya datanya. Silakan di-save ya. ...30 mega. Sudah? Sudah, Prof. Ya. Ya, baiklah kalau jika sudah, itu sajalah ya dulu perkuliahan kita. Jadi nanti saya tunggu hasil run persamaan ya yang menggunakan data yang sudah ada menggunakan analisa Lisrel ya. Saya tunggu hasilnya. Saya kira itu saja. Silakan di absen deh. Sudah, Prof. Sudah, Mohon ya? maaf, Prof. Kita kan ada